Kelas A sudah hadir, kelas A? Hadir, Kelas Bu. hadir. Oke. Hadir, Bu. Minimal mewakili kelas B. Kelas B? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir. Oke ya. Kalau sudah ada perwakilan nanti gampang recordingnya saya upload. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang merelakan waktunya untuk bisa kuliah secara online. Saya pikir senang-senang saja sepertinya pada minta online seperti itu. Tetapi ternyata ini pas banget hujannya reda. Jadi kalaupun diundur juga tidak mungkin karena kelas yang pagi itu ada kuliah lagi ya, kecuali kelas A. Kelas A itu kan memang jadwalnya saya. Jadi kita secara teknis saya mohon maaf dan kita mulai perkuliahan dengan Zoom saja seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Bu Aminah akan share satu materi tentang interaksi sosial ya. Boleh, oke. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Baik ya. Dalam psikologi sosial teman-teman, ini langsung saja ke materi. Dalam psikologi sosial kita mempelajari bagaimana individu-individu itu berada dalam lingkungannya gitu ya. Dalam lingkungannya yang akan menjadi satu variabel atau mungkin bahkan lebih yang mempengaruhi baik itu komunitas ataupun kehidupan personal ataupun itu masyarakat itu sendiri. Nah, pengaruh-pengaruh seperti ini sebenarnya berasal dari interaksi keseharian atau interaksi sosial ya. Dalam teori psikologi sosial, interaksi sosial ini nanti akan kita pelajari dari berbagai eksperimen yang ada di penelitian-penelitian sebelumnya di kajian psikologi. Oke, kompetensi hari ini sebenarnya cukup ini ya, mungkin tidak terlalu sulit gitu untuk sebuah teori atau untuk memahami satu teori psikologi sosial. Ada faktor-faktor yang tentang apa ya, tentang imitasi, sugesti, kemudian identifikasi dan simpati itu seperti apa. Nah, interaksi sosial itu menurut satu tokoh bahwa hubungan manusia dengan lingkungannya ya teman-teman. Bagaimana kita berhubungan setiap hari, setiap detik ya, dengan bahkan tidak secara fisik saja gitu ya. Kalau kita mau memaknai secara kajian psikologis, interaksi di sini bisa juga kita interaksi by phone, by WA gitu ya, tidak secara fisik, kemudian pikiran juga atau perasaan gitu. Walaupun jaraknya jauh tetapi pikirannya itu bisa nyambung, itu juga bisa dimaknai interaksi gitu ya. Jadi bukan hal fisik saja yang mungkin akan kita bahas, akan kita maknai di sini. Nanti akan ada beberapa contoh bagaimana orang yang tidak saling kenal itu kok bisa misalnya saling mengimitasi atau saling suka, nah seperti itu. Nah, interaksi sosial yang pertama, kita punya prinsip dalam psikologi bahwa kita individu ini bisa saling bertentangan. Sepakat bahwa kadang ya kita ini bertentangan dengan siapa? Dengan lingkungan kita. Pernah tidak? Saya yakin pernah ya. Kemudian yang kedua, individu juga dapat menggunakan lingkungannya ya. Individu juga dapat berpartisipasi dalam lingkungannya, bahkan individu itu dapat menyesuaikan dengan lingkungannya. Nah, kalau mau kita urai makna dari slide ini, hubungan manusia dengan lingkungannya. Hubungan di sini ada 4 kondisi. Pertama bisa bertentangan atau ini bisa menjadi satu proses juga ketika seseorang masuk di lingkungan baru, dia itu akan bertentangan dulu gitu ya, akan kaget, akan merasa apa ini gitu ya,
kok makanannya seperti ini, kok orangnya seperti ini. Banyak hal yang menantang bagi individu ketika masuk di lingkungan baru misalnya gitu ya. Apalagi misalnya orang yang baru menikah gitu. Akan ada hal-hal baru yang bertentangan, tetapi lama-lama manusia itu akan menggunakan lingkungan tersebut karena memang untuk melindungi dirinya, untuk melindungi keluarga, untuk melindungi komunitas, bahkan melindungi masyarakatnya gitu. Setelah menggunakan, kita pun manusia itu biasanya berpartisipasi dan selanjutnya menyesuaikan diri gitu. Jadi pertentangan yang ada itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak normal. Itu ada, memang wajar, lumrah seperti itu. Nah, ini interaksi sosial dari satu tokoh ya di dalam psikologi gitu. Kita lanjut. Dalam interaksi sosial, teman-teman ya, ada yang namanya istilah auto dan alo, autoplestis dan aloplestis ya. Autoplestis ini misalnya karyawan yang bekerja harus menyesuaikan diri dengan aturan auto ya. Auto itu diri sendiri gitu. Kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam berinteraksi, namanya autoplestis. Kemudian aloplestis kebalikannya. Seseorang dapat merubah lingkungannya agar sesuai dengan keinginan dirinya. Oke, boleh ya teman-teman, silahkan tulis di kolom chat. Teman-teman sebagai seorang pengembang masyarakat nantinya akan cenderung ke autoplestis atau aloplestis. Silahkan, boleh dari sekarang. Jadi auto itu kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Tapi kebalikannya, alo itu lingkungan yang harus kita pegang, lingkungan yang harus kita rubah. Coba, boleh ditulis. Auto, alo. Sudah ada yang nulis? Autoplestis, aloplestis. Oke, Faiz sudah nulis. Auto. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, auto. Oke, berbagai macam, ada yang autoplestis, ada yang aloplestis. Oke, terus. Autoplestis. Yang aloplestis bisa dihitung ya. Nurdin, Moliandi Akbar. Jadilah diri sendiri. Oke, teman-teman mengalaminya gimana? Karena tahapan kasusnya juga berbeda. Auto. Alo, Wisnu, aloplestis. Auto, aloplestis. Seimbang, Bu. Wisnu jawab 2 kali, seimbang. Auto, ya. Oke, kebanyakan ini ya, kebanyakan dari teman-teman ini autoplestis ya. Autoplestis bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan orang lain. Nah, ini kasusnya juga mungkin akan berbeda dengan yang berpendapat aloplestis. Baik, Wisnu, bagaimana tadi seimbang? Menarik seimbang. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin dari saya memilih yang seimbang ya Bu, dikarenakan gini. Kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti contohnya kita melakukan pemberdayaan kan kita harus menyesuaikan apa sih yang ada di lingkungan tersebut.
Jadi kan kita harus menyesuaikan agar tidak bertentangan dengan apa yang dianut ataupun yang diyakini oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian juga secara alo Bu, ataupun kita pun harus merubah masyarakat yang ada tersebut, dalam artian merubah hal yang menjadi penghambat dalam pengembangan masyarakat itu sendiri. Jadi menurut saya percuma kalau kita auto Bu, hanya menyesuaikan diri dengan masyarakat tanpa adanya kita membawa perubahan. Jadi mungkin dari saya mengapa menjawab seimbang, karena ya itu tadi, selain dari kita yang menyesuaikan diri untuk masyarakat, kita pun harus membawa perubahan terhadap lingkungan atau masyarakat yang kita hadapi gitu Bu. Sehingga apa yang kita maksudkan yaitu membawa perubahan, pembangunan, pemberdayaan pun bisa terlaksana Bu. Mungkin itu Bu, terima kasih. Oke, ya, jawaban yang sangat lengkap. Kalau lihat dari dari kondisi kita ke depannya, memang kita harus berada pada dua posisi. Teman-teman yang menjawab tidak ada yang salah. Sekali lagi, individual differences kalau dalam psikologi, kondisi, alasan, dan macam-macam kasus itu yang membuat kita harus bisa menjelaskan kenapa sih kita pilih auto. Rata-rata orang itu paling sulit untuk auto, itu realitanya. Untuk menyesuaikan diri paling sulit. Untuk diatur itu agak sulit gitu, apalagi dalam masyarakat gitu. Nah, kebutuhan auto ini sebenarnya kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh orang sebagai introspeksi diri. Tetapi dalam masyarakat pada umumnya orang untuk melakukan auto itu agak sulit, agak sulit. Terutama misalkan orang yang sudah punya kepercayaan lama gitu ya, atau budaya-budaya lama, ketika masuk ada aturan baru atau sesuatu yang dianggap lebih relevan saat ini, nah yang lama itu agak sulit untuk bisa menyesuaikan, bisa auto gitu. Nah, yang alo ini sebenarnya ada sisi positifnya juga ada kekurangannya. Dua-duanya ada kekurangannya gitu. Yang alo di sini kita ingin merubah lingkungan yang menyesuaikan dengan diri kita. Itu posisinya kalau kita memang pemimpin gitu ya, pemimpin ataupun sebagai aktor karena kita posisinya seorang pengembang masyarakat atau pemberdaya masyarakat, kita posisinya memang aktor. Tetapi di sini harus ada keseimbangan betul juga. Sekali-kali auto, tapi kita juga harus punya visi ke depannya untuk bisa merubah masyarakat gitu. Tapi diawali dengan auto dulu seperti itu. Bagus Mas Wisnu ya. Teman-teman ada yang mau menambahkan silahkan. Kalau tidak ada saya share screen lanjut lagi. Boleh di kolom chat ya kalau mau menambahkan. Baik, jadi ini kita sepakati boleh auto, boleh alo, tergantung apa sih yang akan kita visi misi kita di masyarakat itu. Oke, lanjut teman-teman. Kalau dulu di PMI itu sangat terkenal bahwa masyarakat itu objek atau subjek gitu ya. Masyarakat itu objek atau subjek gitu. Nah, mungkin teman-teman sekarang sudah langsung ini sih bisa menyimpulkan nggak boleh jadi objek gitu ya masyarakat itu gitu. Rata-rata subjek gitu. Nah, manusia itu sebagai objek dan subjek itu harus seimbang juga seperti tadi ya. Kadang kita bisa menjadi objek gitu untuk hal-hal tertentu, misalnya karena hidup kita itu kan tidak bisa berkembang tanpa adanya orang lain, jadi gitu ya. Jadi ketergantungan pada orang lain itu ada sebenarnya dalam hidup setiap manusia. Jadi kita dalam unsur tertentu kita sebagai objek, bukan berarti kita salah gitu. Tetapi lebih idealnya kita juga sebagai subjek gitu, yang bisa hidup bermasyarakat, bergaul dengan orang lain, dan kita saling memberi dan menerima gitu ya dengan sesama gitu. Misalnya kalau kita sebagai subjek ini kita bisa berdaya, kita bisa sadar akan potensi kita dan lain sebagainya lah, teman-teman sudah menerima teori-teori pengembangan masyarakat, metodologi pengembangan masyarakat seperti itu. Jadi
manusia tidak bisa dipisahkan sebenarnya dari masyarakatnya, sehingga ada interaksi sosial ya. Interaksi sosial ini harus dipahami bahwa kita ini bisa memberi dan bisa menerima juga, tidak melulu kita ada di atas gitu. Ini posisi sangat-sangat bijaknya seorang pengembang masyarakat. Tidak melulu kita sebagai aktor, tapi sekali-kali kita juga harus ada di posisinya kayak tadi, auto dan objek gitu ya, itu teman-teman. Oke, ini saya ini. Oke, sehingga interaksi sosial itu saya udah paham interaksi sosial, teman-teman saya yakin sudah paham ya. Suatu hubungan dua individu, ini teori banget dan biasanya di ujian lisan ada. Kalau ujian lisan itu menurut siapa gitu ya. Nggak boleh ngomong, oh interaksi itu ini Bu, komunikasi antara satu orang dengan orang lain. Menurut siapa? Ya gitu ya. Bukan persepsi. Jadi ada satu tokoh ya di sini mengatakan bahwa suatu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana perilaku individu yang satu mempengaruhi. Oke, mempengaruhi. Kalau tidak mempengaruhi itu bukan dikatakan interaksi. Mengubah bahkan memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Begitu. Wisnu dengan Nadsor ya, dengan si Nadsor misalnya komunikasi apa ya, ada dua individu dia lagi makan di mana di kantin gitu, ngobrol biasa gitu, itu interaksi. Tetapi secara psikologis kalau tidak mempengaruhi, kalau tidak mengubah itu bukan interaksi, bukan interaksi sosial. Jadi lebih dalam di sini ada makna saling mempengaruhi, saling mengubah, bahkan saling memperbaiki antara dua individu, minimal dua individu. Ini interaksi, teman-teman. Oke, faktor yang mendasari interaksi ini ada imitasi, teman-teman, kemudian ada sugesti dan nanti ada eksperimen ya. Satunya lagi identifikasi ya, ada 3. Oke, ini harus dikuasai teman-teman karena kaitannya dengan teori, tetapi akan lebih paham dengan contoh nanti. Imitasi di sini, ya. Pernahkah kita meniru orang lain? Enaknya kini memang di kelas gitu ya sambil diskusi. Meniru saya yakin sering lah meniru. Sering, Bu. Sering banget, bahkan kita kayaknya kalau tidak meniru tuh kayak kok aku begini, kok aku beda misalnya gitu ya. Mesti ada hal yang ditiru dari di luar diri kita gitu. Nah, meniru ini bisa sikap, bisa penampilan, bisa gaya hidup ya. Ada meniru itu dalam kategori salah, menjadi kesalahan kolektif. Ada juga meniru itu tanpa kritik dan itu menghambat kebiasaan berpikir kritis. Ya kalau menirunya nyontek ya jelas ya, jadi tidak menghambat, jelas menghambat kebiasaan berpikir kritis. Ada meniru yang lain yang tanpa kita sadari itu, diri kita itu jadi tidak ingin punya ide lain lagi, tidak ingin berpikir lagi, karena seseorang yang kita kagumi itu seperti itu, akhirnya kita ngikuti saja tanpa berpikir kritis gitu. Kadang juga dikategorikan salah dalam meniru dan itu kesalahan kolektif. Bisa kasih contoh? Meniru tapi salah, kesalahan kolektif. Ada tidak contohnya? Ya, misal gitu ya. Kalau dalam perkumpulan-perkumpulan di masyarakat kita biasanya ada tokoh-tokoh kunci. Masyarakat itu, masyarakat yang mungkin tidak punya power atau mereka mungkin abai dengan kegiatan-kegiatan yang ada, biasanya aku loh derek mawon tanpa ada daya kritik. Ketika salah pun dia ikut salah gitu. Misalnya gitu. Kalau derek mawon, apalagi yang sudah bersuara itu tokoh-tokoh masyarakat yang menurut dia itu orang yang pantas. Padahal belum tentu tokoh masyarakat itu mengatakan sesuatu mungkin yang sesuai fakta misalnya. Nah, tanpa daya kritik ini berbahaya juga ketika dalam interaksi sosial.
Imitasi yang kedua, sikap menerima dan mengagumi. Misalnya cara orang apa ya, memberi salam, cara orang ini ke fisik dulu deh. Cara orang misalnya memakai jilbab, memakai pakaian dan macam-macam. Kagum. Sama, kadang juga ada yang dalam hal mungkin salah gitu ya, salah. Dulu itu pengalaman Mbak Mina dulu biasanya dari psikologi mahasiswa itu seperti ini. Ada komunitas-komunitas tertentu, misalnya komunitas masjid gitu ya, ada komunitas kantin, komunitas apa lagi kalau di lingkungan teman-teman, geng-gengnya itu loh. Komunitas misalnya yang sering apa itu yang sering ke gunung itu apa? Banyak sekali kan komunitas di teman-teman itu. Nah, ada beberapa yang memang hanya sikap menerima kemudian kagum, tetapi dia bisa jadi daya kritisnya muncul sehingga tidak ingin seperti itu. Tidak menerima itu baru sikap gitu loh, tidak sampai ke perilaku. Imitasi di sini. Oke, saya lanjut. Ini baru imitasi ya. Nanti akan kita bedakan dengan yang contohnya tidak usah. Dengan yang kedua, sugesti. Ketika berinteraksi sosial dengan orang lain, ingat ya interaksi tadi kan bisa mempengaruhi, bisa saling apa itu menerima dan mungkin memberi masukan dan seperti itu. Sugesti di sini yang kedua, pengaruh psikis dari diri sendiri atau orang lain. Pengaruh psikis diterima tanpa ada daya kritik ya. Misalnya ada dua di sugesti ini, autosugesti dan heterosugesti. Nah, ranah psikologi ini adalah heterosugesti. Kalau autosugesti itu lebih ke psikologinya ke fisik gitu ya. Jadi kayak sering merasa sakit-sakitan. Pengaruh psikis dari diri sendiri atau dari orang lain. Sering merasa sakit-sakitan padahal secara medis itu tidak sakit. Ada yang namanya somatofom ya kalau dalam psikologi itu. Somatofom itu kondisi seseorang, kan biasanya orang tua yang menjelang pensiun-pensiun seperti itu atau yang misalnya setelah menjabat kemudian tidak lagi jabat, ada somatofom. Somatofom itu merasa sakit kakinya, merasa berat atau apa di tubuhnya itu, tetapi tidak ini, secara medis tidak ada temuan bahwa tubuhnya itu mengalami kesakitan gitu atau ada kerusakan. Nah, ini autosugesti. Dengan sendirinya dia mensugesti dirinya bahwa aku tuh sakit gitu. Nah, ini sudah pada tahap yang sangat psikis tapi tidak di bidang psikologi sosial. Psikologi sosial lebih pada sugestinya di sini individu itu menerima cara, pedoman gitu ya, norma dan sebagainya dari orang lain. Pengaruhnya secara psikis dari orang lain tanpa ada daya kritik gitu, heterosugesti di sini. Tersugesti intinya seperti itu. Nah, teman-teman ini harus agak hati-hati ketika melihat satu komunitas atau masyarakat yang tanpa ada daya kritik dia itu merasa bahwa dirinya itu apa ya, misalnya orang Papua ya, orang Papua itu nyun sewu mudah-mudahan kasusnya tidak ini ya, tidak menyinggung gitu. Orang Papua itu misalnya ke Yogyakarta itu, tanpa sering lihat beberapa kali misalnya tidak pakai helm gitu ya, tidak pakai helm gitu. Nah, heterosugesti dari kita misalnya, kita tuh tiba-tiba gimana ya, tidak menyalahkan gitu loh, tidak menyalahkan orang-orang itu, komunitas itu. Kenapa ya kira-kira? Jadi kita tuh kayak, kita tuh menerima cara mereka, kita tuh menerima norma-norma mereka ketika mereka tidak mau pakai helm di lalu lintas. Kenapa kira-kira? Tetapi berbeda kondisi ketika gini, si Wisnu atau siapapun tuh tidak pakai helm gitu. Kita tuh merasa melanggar gitu loh.
Kenapa kira-kira? Ada perbedaan sugesti dalam diri kita terhadap komunitas tertentu. Ada yang punya pendapat? Jadi kalau komunitas tertentu tidak pakai helm atau apa di jalanan tuh kita tuh kayak, oh wajar, misalnya gitu loh. Jadi ya sudah, tidak ini lagi, tidak ada tuntutan misalnya melaporkan atau bagaimana. Jadi seperti oh ya sudah gitu. Tuh, jadi kita tuh menerima kayak apa ya, tersugesti dengan sendirinya tanpa ada daya kritik gitu. Tapi kalau teman kita misalnya yang melanggar, kita langsung protes. Ya, ada hal-hal seperti ini yang wajar terjadi ketika teman-teman nanti berada di masyarakat. Oke, ini secara teori sebenarnya ya. Kemudian ada satu eksperimen, nanti teman-teman harus agak teliti dengan eksperimen ini. Jadi kondisi seseorang mudah menerima sugesti. Misalnya nih, pikiran yang terhambat, ini diambil dari handbook psikologi sosial. Orang yang lelah kuliah, pernah lelah kuliah? Pernah? Apalagi belum makan ya, misalnya. Apalagi punya problem-problem lain selain fokus kuliah gitu. Jadi cepat lelah. Lelah rapat, dia akan diam, banyak diam, seseorang itu, dan dia mudah menerima pendapat. Jadi, kalau ada kondisi masyarakat agar mudah menerima pikiran kita sebenarnya, gitu ya. Masyarakat di sini biasanya dalam kondisi lelah, dalam kondisi terhambat pikirannya, dalam kondisi dia memang sudah mentok, tidak memiliki solusi. Nah, biasanya bisa dimasukin sugesti-sugesti kita sebagai seorang pengembang masyarakat. Yang kedua, orang menerima sugesti itu ketika pikiran yang terpecah-pecah. Pikiran yang terpecah-pecah itu misalnya bingung gitu ya. Kemudian tidak ada jalan keluar. Nah, pernah Bu Aminah praktek pengembangan masyarakat di Pasar Keranggan ya. Pasar Keranggan itu dari sini, Tugu ya, dekat. Di sana ketika mini riset dimulai, ternyata para pedagang itu lebih suka berteman dengan rentenir. Kenapa? Karena saat butuh uang, misalnya besok mau bayar SPP anaknya terakhir hari Selasa. Kalau ke bank kan tidak punya agunan, tapi kalau ke rentenir, dalam waktu hitungan detik, berapa detik saja dia sudah keluar dari masalah. Karena pikiran terpecah-pecah, bingung, ingin segera mencari solusi. Salah apa benar kalau masyarakat seperti itu? Salah. Salah. Tapi bisa juga benar. Karena apa? Karena kalau tidak bayar SPP, nah itu, misalnya anaknya sendiri tidak memakai seragam, nah itu jadi beban orang tua juga. Jadi orang akan menerima sugesti, mau itu salah, mau itu benar, itu akan mudah dilakukan ketika pikirannya terpecah-pecah. Jadi teman-teman, kalau menemukan masyarakat yang seperti itu, kita cari tahu dulu. Misalnya ada orang yang kalau dulu ya kalau dari film-film apa tuh, film zaman dulu tuh biasanya ada orang tuh perannya itu sebagai pencuri, ternyata mencurinya itu untuk apa? Untuk anaknya yang lagi sakit gitu-gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu ternyata bisa saja terjadi di masyarakat kita, cuma jarang diekspos gitu ya. Misalnya dia melakukan sesuatu yang memang di luar pribadinya, tapi dia tuh dengan otomatis tersugesti ingin melakukannya karena memang pikirannya terpecah-pecah. Maka untuk diri kita sendiri, kalau bisa tuh menjaga pikiran itu jangan, kalau happy jangan terlalu happy ya. Nanti ketika kita
gagal atau mendapatkan sesuatu yang kurang berkenan, itu kecewanya juga biasanya ya orang yang terlalu happy itu akan sebanding dengan perilaku-perilaku kalau dia sedang mengalami satu masalah, dia tuh akan down-nya itu banget gitu loh. Jadi terlalu stres misalnya gitu. Jadi kalau happy terlalu happy, kalau bisa pikiran itu diolah sejak dini dan itu kita ajarkan ke masyarakat agar masyarakat bisa secara personal itu bisa tidak tersugesti gitu. Pikirannya jangan sampai terpecah-pecah. Dan yang ketiga, kondisi menerima sugesti itu ketika otoritas atau minoritas, ya, otoritas tetapi minoritas punya kekuasaan, tapi itu tuh jumlahnya hanya 1-2 gitu loh, otoritas minoritas ini. Misalnya perawat dan dokter, kiai dan santri. Coba perawat dokter, teman-teman yang punya otoritas itu kan dokter ya, walaupun jumlahnya hanya 1 orang. Kalau kita periksa ke rumah sakit, ya, kira-kira teman-teman milih yang mana? Tersugesti atau nyaman dengan perawatkah yang jumlahnya banyak atau dokterkah? Pilih mana? Jangan jawab di chat ya, saya nggak bisa lihat karena ini lagi share screen. Oke, Wisnu pilih mana Wisnu? Kalau saya langsung ke pilih dokternya, Bu. Oke, kita tuh akan mudah tersugesti, akan mudah percaya, akan mudah menerima sesuatu dari di luar diri kita. Kalau itu tuh punya otoritas, walaupun jumlahnya hanya 1 orang, dokter itu ya. Sama kiai dan santri seperti dokter, kita akan mungkin lebih yakin, lebih hormat, gimana ya, lebih mantap lah gitu ketika Pak Yai yang memberikan suatu nasihat daripada santri yang 50.000 misalnya. Pak Yai cuma 1 orang. Nah itu, jadi teman-teman gunakanlah ketika nanti di masyarakat gitu ya. Orang yang punya otoritas, tokoh itu. Atau siapa yang kira-kira punya otoritas di lingkungan itu untuk bisa mensugesti masyarakat sekitar. Sugestinya ya tergantung karena kita punya program-program tentunya sugesti di sini isinya apa yaitu tergantung kita program apa macam-macam. Cuman pilihlah yang punya otoritas karena masyarakat akan lebih percaya secara psikologis. Ada satu eksperimen tentang eksperimen Asch ya 1952 lama sekali memang. Ada 3 variabel dalam eksperimen ini. Jadi jumlah mayoritas gitu ya. Yang kedua jumlah minoritas, yang ketiga taraf kesukaran tugas dalam eksperimen ini. Perintahnya apa? Menilai dan membandingkan garis yang paling panjang tuh yang mana. Tuh. Jadi jumlah mayoritas misalnya di sisi kanan di blok yang satu ada 30 orang misalnya. Di blok yang kedua hanya ada 5 orang. Minoritasnya 5, yang mayoritasnya 30 tadi ya misalnya. Taraf kesukaran tugas dibuatlah lingkungan atau ruangannya gelap, agak gelap. Kalau terang itu bukan ini, bukan itu jelas kalau terang kan jelas. Jadi orang tuh bisa berpendapat, oh itu yang ini jelas seperti dalam kehidupan. Kalau sesuatu itu jelas baik dan buruknya, kita tentu akan lebih mudah memilih. Tapi kalau yang remang-remang yang membuat kita dilema, akhirnya kita tersugesti oleh sesuatu yang bisa salah, intinya gitu. Kita kembali ke eksperimen ini, penilaian mayoritas diciptakan salah. Jadi yang jumlahnya banyak ini dalam eksperimen itu dikasih jawaban yang salah. Oke ya, kita lanjut. Ini dalam handbook seperti ini digambarkan. Ada panjang beberapa garis. Dalam eksperimen Asch, 2 kelompok itu disuruh menilai mana garis yang paling panjang.
Yang disetting, yang mayoritas, coba kamu katakan bahwa yang paling panjang itu adalah yang paling sisi, gini ya. Yang paling sisi yang sebelah kanan misalnya. Oke, itu yang diciptakan. Ruangannya dibuat agak gelap. Nah, kondisi pertama, itu ya, mayoritasnya ini ada 8 orang melawan 1 orang. Yang 8 orang ini bilang bahwa yang garis yang paling panjang itu yang paling kanan tadi, yang sisi kiri. Sisi kiri atau kanan ya, saya lupa. Pokoknya paling panjang tuh diciptakan salah jawabannya. Setiap orang sampai 50 orang bergantian masuk ke ruangan, tapi satu-satu minoritas ini. Kalau yang 8 orang ini jawab, itu loh garis yang paling panjang itu yang A, garis A gitu. Ini secara bergantian masuk sampai 50 orang. Yang terjadi apa dari hasil eksperimen ini? Dari 50 orang ini terjadi 32% kesalahan. Jadi orang yang dalam tes ini rata-rata 32 salah, sisanya itu benar. Yang 32 salah ini ngikut mayoritas yang salah tadi. Nih, jadi orang yang dalam tes ini kelompok minoritas tersebut dengan mudah mengikuti sugesti yang datang dari mayoritas. Seperti diri kita atau masyarakat. Jadi kalau mau menilai masyarakat, jangan dinilai secara general ya. Kita harus paham ada pengaruh apa di dalamnya. Karena ternyata minoritas itu rata-rata terpengaruh oleh mayoritas. Oke. Yang kedua, jika tugasnya cukup jelas, minoritas tidak mudah terpengaruh oleh pendapat mayoritas. Misalnya lampunya diterangkan aja, itu sudah ini. Mesti benar semua gitu loh, yang garis panjang tuh yang mana. Tapi karena tidak jelas, karena remang-remang, maka terjadi kesalahan 32%. Tetapi jika sulit, minoritas itu kadang rela mengikuti mayoritas, walaupun mayoritas dalam eksperimen itu dibuat salah. Teman-teman ketika sulit, harap jawab ujian aja deh. Sulit gitu ya. Kita akhirnya kan rela memberikan pendapat kita atau kita meniru jawaban mayoritas. Dan kita tuh kepikiran, alah luweh salah. Ada rasa rela. Nah, dalam psikologi pemberdayaan masyarakat, teman-teman, luar biasa ya pengaruh mayoritas itu. Ternyata 1-2 orang yang minoritas itu akan kalah bahasanya untuk mengikuti pendapat-pendapat yang ada di luar dirinya, bahkan rela mengikuti gitu. Karena memang dia tidak paham, tidak kritis, tidak apalagi ya. Dia sudah bingung dengan masalahnya sendiri, misalnya nyari makan aja sulit gitu. Udah deh masalah aturan atau apapun aku ngikut. Masalah pendapat apapun aku ngikut. Nah, ini karena dia memang tidak punya pegangan hidup yang jelas gitu. Kemudian eksperimen Asch yang tadi dilanjutkan dengan minoritasnya ditambah 2 orang. Mayoritasnya sama, kondisinya 8 orang. Yang 2 orang tadi terus sampai 50 bergantian. Hasilnya kesalahannya menurun dari 32% menjadi 10,4% kesalahan yang terjadi. Oke, jadi intinya gini, semakin jelas, semakin ada teman untuk berdiskusi, semakin masyarakat itu punya seseorang untuk bisa ngobrol, bisa bekerja sama, masyarakat itu Karena belum mandi sih. oke, ada gangguan, ada yang belum mandi katanya. Si ini ya, siapa ini tadi? Syifa, siapa? Saya kira apa. Jadi begini, Mbak yang belum mandi. Hasilnya kesalahannya turun dari 32% menjadi 10,4% kalau diri kita ini punya seseorang yang memang membantu kita untuk bertanggung jawab atas satu masalah. Dibantu 1 orang saja ya yang netral tidak mengikuti mayoritas sudah bisa mengurangi sugesti mayoritas, pengaruh mayoritas gitu.
Jadi tolong jika ada masalah di masyarakat, 1-2 masalah, kalau bisa jangan langsung diputuskan, cari orang terdekat dari komunitas itu dan biarkan mereka berinteraksi untuk mengurangi ketidakyakinan ataupun hal-hal yang menurut mereka itu bingung. Sehingga mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih benar gitu dalam kategori sugesti di sini. Itu teman-teman. Kondisi C sama ditambah 3 orang dan turun dari 10 kesalahan menjadi 5% gitu ya. Tuh, kalau ditambah lagi misalnya 8 lawan 8, saya yakin kesalahannya jadi 0%. Oke ya. Ini renungan saja jika mayoritas memiliki sugesti salah itu. Jika minoritas punya sesuatu yang salah biasanya ditertawakan gitu. Ini realita. Jika mayoritas yang sugestinya salah itu diikuti. Itu di kita, budaya di masyarakat. Ya, jadi kadang kita tuh kalau kesalahannya itu dilakukan oleh orang bersama-sama itu tidak menjadi sesuatu yang mungkin salah atau dan kita tuh biasa saja. Tapi kalau kesalahan dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, itu kita kadang terlalu perhatian gitu. Misalnya kalau teman-teman ngikuti kasus-kasus artis sekarang ya, bagaimana manisnya mereka di media sosial, ternyata udah mengikuti kasusnya siapa yang terbaru? Siapa? Ada yang tahu? Leslar. Lesti. Ada kan, mesti ngerti ya. Karena itu tuh muncul ya otomatis gitu. Mau buka email muncul berita gitu ya, muncul tuh yang lain gitu. Mau buka Instagram munculnya itu misalnya gitu. Ya itulah. Padahal kasus-kasus seperti itu tuh banyak itu. Tapi kenapa gitu ya? Maksudnya tidak semua artis, beberapa artis tuh mengalami misalnya hal yang sama, tapi itu tuh biasa saja. Tapi ketika satu tokoh gitu yang minoritas dan itu sangat berbanding terbalik dengan berita-berita sebelumnya itu menjadi sesuatu yang unik dan itu menjadi makanan hangat bagi wartawan gitu ya. Makanan enak seperti itu. Nah, ini kita harus sadar dan makanya mungkin kita lebih baik manusia itu punya komunitas sehingga dia akan menjadi sesuatu yang mayoritas. Kalau dia minoritas ternyata kesan dari teori-teori tadi itu minoritas itu tidak bagus gitu. Minoritas itu ya. Kalau seseorang apapun menyendiri tanpa berinteraksi, dia akan mudah tersugesti ternyata. Dia juga akan mudah ditertawakan ketika melakukan kesalahan, hal-hal lain. Tapi kalau mayoritas, ternyata ini sangat bisa saling mendukung gitu, bisa saling mengingatkan dan lain sebagainya. Ini yang pertama, yang kedua ya sugesti. Ada bedanya teori sugesti dan imitasi teman-teman. Kalau imitasi di sini orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, kalau sugesti ini memberikan cara pandang atau sikap dirinya, sugesti di sini ya, agar diterima oleh orang di luar dirinya. Oke. Kalau imitasi orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, tetapi kalau sugesti itu kita orang yang satu ini memberikan cara pandang sikap kita untuk orang lain. Kita berpendapat untuk sesuatu walaupun itu tuh salah gitu. Tujuannya apa motifnya? Agar diterima oleh orang itu. Agar diterima oleh lingkungan akhirnya wis melu-melu gitu, rela gitu loh. Gitu ya. Ini teman-teman jika ada pertanyaan silahkan, kalau nggak ada saya lanjut. Agak banyak teori ini. Kuliah yang jam kedua, Bu siapa itu? Bu hari ini jam berapa? Kelas B. Halo kelas B. 9.45. Offline? Belum Offline. tahu, Bu. Kalau offline kan perjalanan ke kampusnya gimana? Apa sudah di kampus? Belum. Belum, Bu. Oh, kalau ini berarti agak saya percepat ya, sebentar. Oke. Yang ketiga identifikasi dalam interaksi sosial itu. Identifikasi itu dorongan untuk menjadi identik ya.
Kemudian ini ada secara lahiriah dan batiniah gitu. Misalnya anak-anak itu terhadap ayah dan ibunya gitu ya. Kemudian guru, kita terhadap guru dan kiai misalnya, identifikasi, ingin identik sama gitu ya. Nah, prosesnya itu berlangsung secara tidak sadar, secara naluriah gitu, kemudian ada sesuatu irasional, sedikit perhitungan, agak-agak dipikirkan gitu ya. Kemudian dan ini berguna untuk melengkapi norma-norma individu, tingkah laku seseorang dalam melakukan identifikasi ketika berinteraksi. Identik, ingin menjadi identik gitu ya. Nah, agak lebih jelasnya ketika dibandingkan gini. Kalau imitasi itu berlangsung antara orang-orang yang saling tidak dikenal, imitasi sesuatu di luar diri kita, ingin meniru orang lain yang tidak kita kenal, tapi kalau identik ini sesuatu itu pernah kita kenal gitu. Kita teliti dulu ya, kayak tadi ayah ibu, murid dengan guru, santri dengan kiai gitu. Jadi sebelum kita ingin menjadi mereka itu ada proses identifikasi dulu, ada proses pengenalan dulu, itu identifikasi. Makanya dalam pemberdayaan masyarakat nanti kita kadang juga seorang pemberdayaan masyarakat itu terjebak juga untuk ingin identifikasi identik dengan satu tokoh yang ada di sana gitu. Karena kita sudah kenal lama-lama, misalkan dalam praktek itu ada 6 bulan, dalam bekerja 6 bulan pertama itu kok mengenalnya, kok enak, kok nyaman, misalnya gitu. Kok bagus ya cara pandangnya, kok bagus cara memimpinnya. Akhirnya kita ingin identik seperti beliau, misalnya gitu. Nah ini kalau imitasi tadi tidak dikenal, kalau identifikasi ini dikenal dulu gitu. Yang keempat simpati. Merasa tertarik terhadap pihak lain, simpati ini ingin mengerti dan bekerja sama dengan orang lain. Ini tingkatannya lebih tinggi dari yang tadi. Yang tadi kan sugesti, imitasi, sugesti, identifikasi. Kalau ini ingin bekerja sama. Jadi ada saling saling manfaat kedua arah gitu. Ada timbal balik gitu. Nah, kita fokus ke sini saja, ingin mengerti dan bekerja sama. Kalau ini merasa tertarik pada orang lain, kasusnya lebih ke ini ya, keperasaan, senang, suka gitu. Tapi tidak kita bahas yang ini. Oke, akan lebih paham dengan perbedaan di sini teman-teman. Kalau tadi simpati, kalau simpati itu dorongan utama mengerti dan ingin bersama orang lain, kalau identifikasi itu dorongan utama ingin mengikuti jejaknya, ingin mencontoh belajar dari orang yang dianggap ideal gitu. Tapi kalau simpati itu dorongan untuk mengerti dan ingin bekerja sama, gitu ya. Kalau ini kan kayak pasif gitu loh, kita saja satu arah, kita yang ingin seperti beliau. Kalau ini dua orang dengan orang lain ya, dengan lingkungan. Nah, simpati di sini menghendaki hubungan kerjasama dua arah. Dua orang lebih yang setara gitu ya, setara gitu. Kalau yang identifikasi hanya menghendaki bahwa satu ingin menjadi seperti orang yang satunya. Bermaksud untuk kerjasama kalau simpati, kalau identifikasi bermaksud untuk belajar. Karena kita ingin ideal seperti tokoh yang kita kagumi itu. Oke. Tidak ini udah cukup teman-teman, saya teringat kuliahnya Bu hari ini jadi tidak enak. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Jadi kalau kita review begini, dalam berinteraksi sosial itu orang-orang yang ada di masyarakat yang akan kita temui nanti akan mudah memberikan rasa, pikiran, ataupun sesuatu ketika dia itu dalam kondisi 4 tadi ya, kondisi tersugesti tadi. Lelah pikirannya, terpecah-pecah, ingin segera ada solusi. Kemudian apalagi tadi minoritas mayoritas, otoritas minoritas. Itu akan mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat. Orang yang punya otoritas bagus, otoritasnya
misalnya terhormat, dia seorang yang bisa memberikan sumber dana, misalnya itu otoritas biasanya dan dihormati, dan hanya 1-2 orang. Itu akan mempengaruhi sugesti. Dan yang keempat kebalikannya, mayoritas. Mayoritas itu bisa mempengaruhi pikiran-pikiran masyarakat. Jadi kalau dari kondisi 4 itu, ya, kita bisa memegang peran sebagai aktor pemberdayaan masyarakat itu, carilah otoritas yang ada di masyarakat itu siapa. Karena akan membantu kita dalam bekerja sama dengan masyarakat yang akan kita berdayakan. Yang kedua, carilah kelompok-kelompoknya. Kelompok-kelompok di sini yang kita katakan yang nomor 4, mayoritas. Karena semakin mayoritas itu benar, individu-individu dalam masyarakat itu akan mengikuti mayoritas tersebut. Itu 2 hal. Kalau yang kondisi pertama tadi, lagi lelah, lagi apa, itu ya agak ini juga sih, agak kasuistik ya. Lagi lelah, lagi terpecah-pecah, itu mudah bahasanya mudah disugesti gitu. Itu agak kasuistik. Itu teman-teman, jadi interaksi sosial ada 4 teori tadi, teori imitasi. Yang kedua apa? Masih ingat? Sugesti. Yang ketiga? Identifikasi. Oke, yang terakhir? Simpati. Oke ya, boleh ya teman-teman nulis judul atau jurnal tentang itu. Boleh. Saya pernah nulis satu karya autoplastis dalam pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Tapi tidak diterima oleh ketika itu ikut lomba karena mereka tidak merasa familiar dengan bahasa-bahasa seperti itu. Misalnya social loving dalam pemberdayaan masyarakat iki opo ngono misalnya gitu ya. Jadi kadang tim juri ataupun dosen itu kadang menerima sesuatu yang ini udah familiar gitu. Nah, boleh sebenarnya teori-teori psikologi sosial ini dijadikan satu grand teori untuk bisa mengungkap ini kasus-kasus psikologi sosial yang ada di masyarakat. Gitu. Ini teori dulu karena memang psikologi sosial ini sebagai syarat ngambil psikologi terapan. Tadi Bu Aminah sudah share scanan ya. Mau tak suruh motokopi karena nggak ada yang di kampus, tadi pikirnya ini bukunya, buku kasus psikologi sosial ini. Saya ambilkan tadi beberapa, ada 7 halaman tentang pembunuhan Catherine. Itu akan menjadi kasus-kasus yang saya ambil ketika menjelaskan teori-teori di pertemuan berikutnya. Silakan pembunuhan Catherine itu teman-teman print out kemudian dibaca atau boleh juga tidak di print out. Cuman itu harus dibaca. Udah bisa diakses di grup? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, kalau tidak jelas nanti bukunya ada di meja saya. Boleh dibaca langsung, difotokopi bagian tertentu tapi kayaknya udah jelas. Jelas ya walaupun menceng-menceng. Yang penting tulisannya. Oke. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Saya Bu mau bertanya Bu. Silakan. Zainal dan Miftah. On cam, Ya, on cam. saya minta Bu. On cam Mas, coba Mas. Backlight ya Bu niki. Ora popo. Iya, Bu. Mas. Biar nggak backlight. Bu, saya mau bertanya Bu. Untuk minggu depan ini kelasnya mau digabung apa enggak ya? Oh, tak kira nanya teori. Iya ini di luar Bu, soalnya takutnya nanti miskom lagi. Bu Amina itu pernah bilang minggu kemarin ya, ke depannya akan digabung terus gitu. Terus jamnya gimana Bu? Pagi terus? Jamnya pagi, kalau jam kedua kelas yang pagi tidak bisa karena ada kuliah Bu hari ini. Seperti itu ya Mas Miftah, Mas Jainal. Jam setengah 8, insya Allah pakai teatrikal atau PKSI, tapi lebih cenderung ke teatrikal. Kemarin PKSI-nya dipakai kegiatan kemahasiswaan. Begitu. Jadi besok kalau saat waktu ada hujan online ya Bu? Oke, ada saya belum woro-woro ya. Ada instruksi, oke,
mulai tanggal 10 Oktober sampai akhir Oktober itu instruksi online kuliahnya untuk seluruh UIN Sunan Kalijaga. Siap-siap kita pakai Google Meet paling, karena Zoom ini kan hanya ini ya prodi untuk kegiatan ujian munakosah dan lain-lain. Jadi mulai besok Senin instruksinya belum saya fotokan, belum saya sebarkan. Ada instruksi untuk perkuliahan 1 bulan ke depan ini mulai 10 Oktober sampai 27 Oktober itu online teman-teman, karena sedang ada akreditasi internasional 20 prodi termasuk prodi kita. Akan ada asesor-asesor yang datang ke kampus dari Jerman. Seperti itu teman-teman. Mau online apa mau offline? Online dulu sampai sesuai instruksi. Online, Bu. Online. Oke, kalau gitu saya juga mengikuti instruksi Pak Rektor, berarti kita online untuk besok Minggu ya. Bu, kita dapat kuota. Itulah, makanya online tapi ke kampus aja. Buat dari kampus ya, apa dari kafe. Kan free wifi. Gitu ya. Kalau mau minta kuota, kemana itu kira-kira? Jangan ke Bu Aminah. Kalau hanya 1-2 saya kasih, kalau sekelas ya nggak bisa. Oke, begitu. Tidak ada pertanyaan teori ya. Kalau tidak ada, mungkin untuk teknis kuliah, instruksinya nanti Bu Aminah fotokan. Jadi mulai 10 sampai 27 itu dianjurkan online gitu. Karena ada akreditasi yang memang hibrid. Hibrid itu kan wifi-nya harus kuat. Mungkin khawatir kalau ada perkuliahan mungkin terganggu atau gimana, saya tidak tahu, cuman alasannya itu karena ada 20 prodi yang akreditasi internasional gitu ya. Jadi mohon didukung untuk prodi-prodinya, termasuk prodi kita, untuk bisa lancar sampai dapat hasil terbaik lah. Di atasnya unggul kalau sudah internasional itu. Gitu ya teman-teman. Ditunggu nabungnya di Mbak Nisa Sagala, sudah ada grup? Sudah ada grup belum dengan Mbak Nisa? Sudah, Bu. Sudah mulai nabung? Belum, Bu. Belum. Oke ya, kita puasa dulu untuk bisa ke 3 negara misalnya. Februari berangkat, nanti sama Bu Aminah juga Februari. Baik, terima kasih teman-teman ya, sehat-sehat semuanya. Kalau ada yang kurang jelas bisa didiskusikan, dan tolong kasus yang Bu Aminah share bisa menjadi ini wajib dibaca karena akan menjadi studi kasus yang saya jelaskan di kemudian hari. Mari kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak screenshot sebentar teman-teman. Saya mau ngambil absen dulu sebentar. Mana wajahnya? 1, 2, 3. Satu lagi, layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. Layar ketiga, 1, 2, 3. Oke, sudah semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.